Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pasal kedua pada menyatakan menghadirkan niat ketika mengerjakan ketaatan. Ketahui olehmu, sesungguhnya siapa yang hendak mengerjakan ketaatan walaupun sedikit sekali, maka hendaklah ia menghadirkan niat, dan yaitu bahwa mengkasat, menyenghaja ia dengan amalnya itu akan mencari keridhaan Allah Ta'ala, dan hendaklah niatnya itu bersama dengan amalannya. Dan masuklah dalam hal ini semua bentuk ibadah, yaitulah sembahyang. Sembahyang itu sudah nyata memerlukan kepada niat. Tanpa niat sembahyang tidak sah. Puasa demikian pula, tanpa niat puasanya kada sah. Wudu, tayammum, i'tikaf, haji, zakat, sedekah, menunaikan hajat orang lain, menziarahi orang sakit, menghantar jenazah, memulakan salam, memberi salam, menjawab orang bersin, mengingkari kemunkaran, nahi munkar, menyuruh dengan kebaikan, memperkenankan jemputan, menghadiri majlis ilmu dan majlis zikir, menziarahi para ulama, memberi nafkah kepada keluarga, memuliakan tetamu, memuliakan sahabat-sahabat yang dicintai, menghubungkan silaturahmi, bermuzakarah ilmu, berbincang ilmu, mengulang kaji, mengajar, belajar, mutalaah kitab, menulis, mengarang, memberi fatwa, dan seterusnya. Nah, itu adalah semuanya ibadah tadi. Dan ibadah itu ada yang niatnya berfungsi untuk sah ibadah, macam sembahyang, puasa, zakat tadi. Tanpa niat, tanpa sah, tanpa pahala, tanpa niat tidak sah ibadahnya. Tanpa niat, tanpa niat tidak sah ibadahnya. Ada pula ibadah-ibadah yang sah dilakukan tanpa niat, tetapi tidak ada pahala. Misalnya menjawab salam. Assalamualaikum, jadi orang kan kita wajib menjawab Waalaikumsalam kita. Tapi kita kada berniat apa-apa. Nah, menjawab salam itu hanya sebagai menggugurkan kewajiban, tapi pahalanya kada ada. Contohnya lagi azan umpamanya. Azan itu kada berniat sah azannya, tapi kada berpahala. Menafkahi keluarga, kewajiban. Nafkahi keluarga gugur kewajiban kita, tapi kalau kada berniat kada dapat pahalanya. Nah, jadi niat itu ada yang fungsinya untuk sah suatu ibadah,
Ada pula niat itu fungsinya untuk mendapatkan pahala. Sehingga perlu ia berniat untuk sah atau untuk mendapatkan pahala. Apabila ia hendak makan, minum, tidur, maka hendaklah dia berniat pada yang demikian itu untuk menguatkan badan atau merihatkannya, mengistirahatkannya, supaya ia lebih cergas, lebih rajin dan lebih kuat lagi selepas makan atau beristirahat tersebut. Begitu pula halnya apabila ia berkehendak untuk menjima istrinya, maka hendaklah ia juga berniat untuk mengekang hawa nafsunya dan memelihara dirinya daripada terjerumus ke dalam perkara yang haram atau memikirkannya perkara yang haram. Maka siapa yang tidak berniat pada segala perbuatan ini, maka pasti ia terluput daripada mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan dalil yang menunjukkan perlunya niat dalam segala perbuatan ini ialah hadis innamal a'mal binniyat, yang bermakna sesungguhnya segala amalan itu diberikan ganjaran mengikuti niat. Maka hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kita diberi taufik dan hidayah untuk berbuat demikian. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada perbedaan pendapat antara mazhab kita Syafi'i dan mazhab Hanafi tentang berbuat kebaikan. Yang mana berbuat kebaikan itu secara spontan, yang kita kada sempat menghadirkan niat. Apakah itu mendapatkan pahala atau kada? Contoh tadi, orang beri salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Adalah kita lagi berniat, niat kita untuk mencari keridhaan Tuhan, kada sempat lagi berniat kan? Karena spontan. Ada orang bersin, Alhamdulillah, yarhamukallah, ajar kita. Adalah kita berniat lagi menjunjung perintah Allah, maka sempat lagi niat tuh. Nah, kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalau tidak ada niat maka itu tidak ada pahala, karena dalilnya innamal a'mal binniyat. Ada orang misalnya kena musibah, spontan kita tolong, saatlah kita berniat saja aku menolong orang kecelakaan, sampatlah kada sampat lagi kalau. Maka bila kada berniat kada berpahala. Itu mazhab kita Syafi'i. Nah, ada mazhab Imam Hanafi mengatakan bahwa yang demikian itu berpahala, sebab sudah termasuk dalam niat awal kita sebagai seorang muslim yang menjunjung perintah Allah dan Rasulnya. Kan kita begitu balik, orang ini balik, begitunya balik dewasa, sudah umur 15 tahun atau sudah bermimpi atau sudah haid. Nah, di situ kan balik, di situ ada niat orang balik itu. Niatnya apa? Niat menjunjung, aku akan menjunjung perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang Allah. Kan begitu balik tuh ada niat. Waktu balik belum berniat, wah ini berniat. Jadi waktu kita balik itu mestinya ada niat. Misalnya hari ini umur sampai 15 tahun. Atau tadi guring, ihtilam, bermimpi walaupun belum sampai 15 tahun. Nah, hendaknya saat itu berniat. Nah, aku mulai saat ini akan menjunjung perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang Allah. Nah, ini niat pokok. Nah, ujar Imam Abu Hanifah mengatakan kalau demikian halnya, maka sesudah itu dia berbuat kebaikan-kebaikan yang sifatnya spontanitas itu kada perlu niat, tetap berpahala. Tetap berpahala karena sudah ada niat awal.
waktu balik itu. Nah, jadi waktu balik dulu kali ingat ada tahu pada itu, nah mulai wah ini berniat. Nah, mulai berniat dalam hati, mulai hari ini aku akan menjunjung segala perintah Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Nah, lalu kayaknya ada orang assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung ada berniatan lagi karena sudah ada niat dahulu. Itu pendapat Imam Abu Hanifah, dan ini bagus ditaklid, kita ikut ke situ supaya dapat pahala amal kita. Karena kalau mendapat pendapat mazhab kita Imam Syafi'i, sesuatu yang kada berniat tuh kada ada pahalanya, karena innamal amal binniyat, itu dasar Imam Syafi'i tadi. Nah, lain halnya dengan nang mubah. Nah, nang mubah itu perlu niat. Kalau kada berniat kada berpahala. Karena mubah itu kan gak ada perintah. Ini baik dari mazhab Hanafi, baik mazhab Syafi'i sama aja, macam makan contohnya. Makan tuh kalau kita berniat sahaja aku makan untuk memperkuat diri, mengabdi kepada Allah, sahaja aku makan ini untuk bisa mensyukuri nikmat Allah, sahaja aku makan ini untuk menunaikan hak badan yang perlu diberi makani, sahaja aku makan untuk menjunjung perintah Allah dalam Al-Quran, kulu, makanlah olehmu, washrabu, minumlah olehmu. Nah, bila kita berniat hendak makan itu berpahala makannya, bila kada berpahala. Walaupun di waktu balik sudah berniat, itu kada sama dengan yang ibadah, karena makan ini dasarnya adalah mubah. Nah, makan ini dasarnya mubah. Guring sama aja juga, guring itu pada dasarnya adalah mubah. Guring itu dasarnya adalah mubah. Kalau kita guring berniat satu, makin banyak niat makin banyak pahala. Satu, guring supaya awaknya nyaman, sehingga kuat beribadah dibangunnya kena. Yang kedua, guring ini menunaikan hak tubuh, istirahat. Yang ketiga, niatnya umpamanya guring ini adalah menjunjung perintah Allah yang menyatakan bahwa setiap sesuatu itu ada hak yang mesti dipenuhi. Nah, guring itu haknya mata. Makin banyak niat-niat yang bagus, maka guring itu makin banyak pahalanya. Nah, menutup aurat, berpakaian. Kalau menurut mazhab Syafi'i, kita berpakaian betapi menutup aurat nih, berbaju. Kada berniat apa-apa, ada pahalanya. Walaupun berpakaian itu wajib, karena menutup aurat. Tapi karena kada berniat, ada pahala. Mesti berniat memakai pakaian menjunjung perintah Allah Ta'ala. Berpahala berbaju, berpahala menutup aurat. Tapi kalau mazhab Hanafi, bila orang waktu balik itu sudah berniat, itu sudah, walaupun nggak ada berniat lagi berpakaiannya, sudah berpahalanya, karena ada niat pokok, niat asal. Perkataan ulama pada masalah niat. Berkata para ulama ahli bahasa, ahli fikih dan ahli usulil fiqh, perkataan innama adalah satu perkataan yang digunakan untuk al-hasr, yaitu menghinggakan suatu pekerjaan dan menafikan yang lain daripadanya. Itu innama. Innama itu artinya membatasi, sehingga yang di luar innama itu kada masuk. Contohnya, hanya saja boleh masuk rumahku Pulan bin Pulan, terbatas. Nang kada disebut sesudah innama, berarti kada boleh masuk ke rumah itu. Nah, itu innama. Innamal a'mal bin niyat, hanya saja amal itu dengan niat.
Dan sebenarnya hal ini telah saya sebutkan di awal bab ini. Dan para ulama juga ada berkata, telah sampai kepada kami perkataan Imam Abu Yahya Habib bin Abi Thabit Muftil Kufah, yang merupakan seorang tokoh yang sangat pakar dan disepakati oleh ulama akan kedalaman ilmunya. Yaitulah ketika beliau ditanya, apakah amalan yang paling susah sekali untuk dilaksanakan? Lalu beliau menjawab, amalan itu ialah menghadirkan niat di dalam hati. Banyak perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, tapi kita kadang menghadirkan niat. Banyak perbuatan-perbuatan baik yang sebenarnya bisa jadi pahala, nah, kalau kita menghadirkan niat. Jam 6 kita punya pengajian, belajaran, sampai waktunya turunan ke pengajian, tapi kan ada niatnya. Niatnya apa? Maka bila ada berniat, ada berpahala. Nah, jadi menghadirkan niat itu adalah sesuatu yang sulit dilaksanakan, yang paling susah. Banyak perbuatan-perbuatan baik yang sebenarnya bisa jadi pahala, tetapi karena kita nih kadang meniatkannya itu sebagai suatu kebaikan, kadang jadi pahala. Untung ada mazhab Imam Hanafi tadi, nah, bahwa orang yang pada awalnya sudah berniat secara jumlah itu membantu mendatangkan pahala baginya. Kita sudah berniat umpamanya waktu balik atau mbah balik, wah ini berniat, sajaku mulai hari ini akan selalu menjunjung apa yang disuruh Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah. Nah kayaknya sampai jam 8 belajaran, ada berniat lagi turun tuh, ada ingat diniat lagi, nah sudah berpahala karena ada niat tadi dahulu sudah bertunggu, niat bertunggu. Nah itu ngarannya ikhtilaful a'immah rahmatul lil ummah. Khilafnya para imam itu rahmat bagi kita. Itu rahmat bagi kita. Andai kata kalau ada mazhab Hanafi itu banyak ada berpahala lagi amal kita ini, karena banyak kali ingat berniat. Sebenarnya kita berbaju berniat berpahala, kita berminyak harum berniat berpahala, kita berkopiah berniat berpahala, masang gelang jam berniat berpahala, masang cincin berniat berpahala. Nah, cuma susah menghadirkan niat. Cuma apa yang dikatakan oleh Imam Hanafi itu tergantung kepada hanya perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau perbuatan yang sifatnya mubah tetap sama aja dengan Syafi'i, kada berpahala juga kalau kada ada niat yang baik. Orang bang pamannya azan. Nah, begitu ini azan ada berniat napa-napa azan sampai jam 12 hari buka mic bang, apa ada niat sajaku apa ada dalam hati ada. Tuntutan azan memang gugur, karena pahalanya kada ada. Itu menurut mazhab Syafi'i. Nah, tapi kalau Hanafi tadi kita umpat di situ, bergantung di Hanafi tadi, nah ada dapat pahala asal kita ada niatnya. Dan niat itu mendatangkan pertolongan Allah. Niat yang baik itu mengundang pertolongan Allah. Jadi kalau kita mulai sekarang misalnya berniat, mau nang belum balik kada kau berniat, nah, niat itu mesti orang balik maka nang balik atau nang sudah balik. Nah, jadi berniat kita nih, berniat dalam hati sajaku mulai hari ini aku sampai aku habis umur aku akan menjunjung segala yang disuruh Allah aku laksanakan, niat di hati, dan aku akan menjauhi segala yang dilarang Allah. Bujur-bujur niat tuh jangan incaan. Niat tuh bujur-bujur yakin dari hati, mulai hari ini aku hendak menjunjung apa yang disuruh Allah, aku akan menjauhi yang dilarang Allah.
Nah, mulai hari ini bujur-bujur ya niat tuh, itu mendatangkan madad, pertolongan dari Allah. Niscaya kita akan dituntun, kita akan ditolong oleh Allah untuk selalu menjunjung perintahnya, menjauhi yang dilarangnya. Asal niat tadi bujur-bujur ya, yang tanggung-tanggung bujur-bujur berniat. Jadi mazhab dari urusan fikih itu fikih Hanafi, fikih Syafi'i. Kalau orang nang pengarannya orang nang batarikat, orang nang beisi guru, nah itu guru sudah mewajibkan lawan murid tarikatnya ini setiap pagi. Setiap pagi itu ada apa ngarannya musyaratahnya. Itu kalau seorang guru itu sudah menyuruh muridnya yang mengaji ini setiap pagi habis sembahyang subuh tuh bujur-bujur berjanji lawan diri, wahai diriku, kita bersyarat hari ini, kita berjanji bahwa kita hari ini wahai diri akan melaksanakan apa-apa yang disuruh oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Nah, ingatkan itu wahai diri. Nah, itu setiap pagi itu kalau orang yang sudah mengaji tasawuf, mengaji sudah nang kitab-kitab tarikat tuh setiap harinya berjanji itu, berniat itu sudah, bukan hanya waktu baliknya. Setiap pagi ada niatnya, hari ini aku akan menjunjung yang disuruh Allah, melakukan yang diperintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah. Niscayanya pada hari itu akan dapat pertolongan Allah, dapat kemudahan berbuat baik, dapat kemudahan menghindari kejahatan, asalkan niatnya tadi bujur-bujur. Nah, karena isuknya besok yang subuh kena kayak itu pulang, isuknya besok yang subuh kayak itu pulang. Nah, jadi yang mau angka ininya walaupun inya kena ada sepuntan berbuat baik, itu nyata berpahala karena pagi tadi sudah berniat. Nah, jadi dari segi fikihnya itu Abu Hanifah sudah ada mengatakan niat. Kan kalau Syafi'i ini, mazhab Syafi'i ini niat itu mukaranah bi fi'lihi, itu Syafi'i. Niat itu mesti beserta dengan perbuatan. Nah, kalau Hanafi itu niat tuh kada perlu beserta. Kada perlu beserta. Jadi kalau Syafi'i ini bila kita misalnya berniat hari ini lah, aku hari ini berniat siapa ada yang kesusahan akan kubantu umpamanya. Kayaknya pokok sejam-jam ada orang kesusahan dibantu, kada berniat lagi, nya sudah berniat sejam tadi. Nah, itu Syafi'i kada berpahala karena niatnya kada hulu jauh pada perbuatannya. Karena Syafi'i ini adalah niat tu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, menyenghaja sesuatu beserta berbuat. Kita nak sembahyang misalkan, kalau Syafi'i mazhab kita sembahyang tuh niat mesti beserta Allahu Akbar. Nah, niat kita mesti waktu Allahu Akbar tuh ada niat. Nah, kalau mazhab Hanafi kada sarana, kita di rumah gini cukup sudah, di rumah berbaju kan, nah betapi kopiah hatinya nak kalanggar sembahyang zuhur sudah nih, niat sudah ngarep sampai kalanggar kena Allahu Akbar kada berniatan lagi. Karena di rumah sudah ada niat tadi berbaju hendak ke mana, hendak ke masjid. Masjid apa? Nah, sembahyang zuhur. Banjur apa berjamaah lawan imam. Di rumah sudah ada niatnya. Jadi kena ke masjid Allahu Akbar. Nah, itu mazhab Hanafi itu sah aja. Nah, Hanafi itu kadang mensyaratkan niat itu beserta dengan perbuatan. Nah, makanya tadi kalau kita mulai balik sudah berniat bahwa aku menjunjung perintah Allah, akan menjauhi larangan Allah, sehingga setiap harinya dia berbuat kebaikan-kebaikan walaupun dia kada berniat lagi, sudah ada niat nang dahulu itu bertunggu tadi. Nah, jadi menghadirkan niat itu susah sekali. Kita makan, ingat lagi berniat, lagi parut lapar, yang dilihat pina nyaman, kada berniat lagi makan itu. Padahal kawa diulah pahala.
Padahal makan tuh kawa diulah pahala, guring kawa diulah pahala. Berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, aku tidak melatih sesuatu yang lebih susah daripada niat. Ini mesti dilatih juga artinya. Dilatih, dibiasakan. Hendak makan berniat, minum berniat, hendak kemana ada niat, dilatih juga maka. Kada kawa kada dilatih itu. Karena mau kada dilatih kada mau jadi. Kada mau jadi. Dan berkata Yazid bin Harun rahimahullahu ta'ala, tidak susah niat itu kecuali karena sangat mulianya. Kenapa niat itu susah? Karena mulia. Nah, karena mulia. Apa hebatnya niat itu? Sesuatu yang mubah bila diniati jadi pahala. Nah, kan luar biasa niat itu. Sesuatu yang asalnya kada berharga diniati jadi berharga. Jadi niat ini ngarannya kimia ussaadah. Niat ini ngarannya kimia keberuntungan. Niat itu kimia ussaadah. Kimia keberuntungan. Apa maksudnya kimia keberuntungan? Hal-hal yang kada berharga diniati jadi berharga. Sama nang kayak Karun. Nah, Karun itu orang kada berduit asalnya. Cuma dilajari oleh Nabi Musa kimia uzzahabiyah. Nah, Karun itu dilajari Nabi Musa melajari Karun kimia emas. Nah, kimia emas. Karun itu dilajari kimia emas oleh Nabi Musa. Karena hidup sengsara Karun nih, miskin si Karun ini. Maka harat banget membaca Taurat. Indah suaranya. Karun. Nah, dilajari oleh Nabi Musa kimia uzzahabiyah, kimia emas. Nah, kimia emas itu cuma apa? Batu kah? Di japa-japa ya batu ditiupi, ditiup jadi emas batu itu. Nah, itu ngarannya kimia uzzahabiyah. Nah, Karun dilajari Nabi Musa itu. Nah, begitu Karun ini bisa itu kimia zahabiyah, apa Karun ulah tarus emas. Batu ada busuk-busuk baca akan Karun jadi emas, ada tanah pinakaras ambil Karun baca akan tiup jadi emas, akhirnya rumah emas. Nah, jadi kalau ada kimia-kimia itu, maka niat itu kimia ussaadah ngarannya. Nah, kimia keberuntungan. Dan kimia itu barang mahal. Oleh karena itu mahal lalu sulit. Kada ada yang mahal itu mudah, kada ada yang mahal itu nyaman, yang mahal itu sulit. Nah, niat itu sulit karena mulia, karena mahal. Dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hanya saja dijaga nama baik seseorang itu mengikut niatnya. Hanya saja dijaga nama baik seseorang itu mengikut niatnya. Kalau orang itu niatnya bagus, kalau orang itu niatnya karena Allah, nama baiknya kada akan buruk. Walaupun dicaci, walaupun dimaki, tapi tetap dia akan timbul. Tapi kalau niatnya sudah karena yang lain dari Allah, walaupun ia sedemikian rupa menjaga diri, tetap akhirnya ketahuan bahwa itu bukan karena Allah. Ini perlu diingatkan, perlu dicatat. Hanya saja dijaga nama baik seseorang itu mengikut niatnya. Mengikut niatnya. Bila niat kita baik, nama kita otomatis baik. Walaupun secara zahir mata kada baik, tapi niat kita bagus, tetap akan terjaga nama baik kita. Walaupun tasbih di tangan kada sing pisahan, walaupun tahajud siang malam, walaupun dahi hirang katuhukan sujud, tapi kalau niat kada baik, padahal orang macam-macam kayaknya, apa-apakah? Padahal orang munafik lah, padahal orang penjahat lah, padahal orang pendusta lah. Padahal kalau secara zahirnya kada dilihat itu
bagus banget, tasbih di tangan, orangnya pengaji penuntut ilmu, sembahyang tahajud, berbuat kebaikan ketujuh. Tapi karena niatnya kada bagus, niatnya selalu ada dunia dalam setiap tingkah lakunya, akhirnya kada bagus, padahal apa-apakah. Nah, kalau niat kita bagus, walaupun secara zahir akhlak kita biasa-biasa aja, walaupun tingkah laku kita kelihatannya keduniaan, tapi niat bagus, maka nama baiknya akan terjaga sampai dia mati. Nah. Dan berkata ulama yang lain pula, hanya saja diberi seseorang itu mengikut niatnya. Allah memberi pahala kepada kita mengikut niat. Makin banyak niat baik, makin banyak pahala. Dan berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, aku bercita-cita bahwa orang ramai mengambil ilmu ini, ilmu fikih daripada aku, sedangkan mereka tidak menyadarkan satu huruf pun daripadanya kepada aku. Imam Syafi'i ini sidin tuh niat ada bahwa orang-orang itu mengambil ilmu dari sidin, tetapi orang kada akan menyandarkan ilmu itu kepada sidin. Niat sidin itu bagus, menjaga agar terpelihara daripada hal-hal yang kada diinginkan seperti kesombongan, riya dan lain-lainnya. Jadi artinya Imam Syafi'i itu beliau ingin orang-orang mengambil ilmu dari sidin, tapi kada memadahkan itu dari sidin. Itu niat yang mulia, niat yang bagus. Nah, karena niat sidin itu nang bagus, sampai sekarang orang tetap mengatakan, berkata Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, padahal sidin kadang mengingini itu. Cuma Allah yang mengingini itu. Jakanya mulai asa niat supaya orang kena mengambil ilmu dari aku dan mengatakan dari aku, bisa hilang mazhab sidin kada sampai sekarang lagi. Dan berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, aku tidak bermunazarah, berbahas, berdebat akan seseorang dengan niat untuk mengalahkannya. Tetapi aku berkehendak bila aku bermunazarah dengan seseorang bahwa kebenaran itu nampak pada sisinya. Bila aku tuh di sini berdebat lawan orang, ini ulama bahari itu mujtahidnya berdebat bang. Karena berijtihadku bahwa ini hukumnya haram, karena adalah menentang, mana nasnya, perdebatan itu ada. Nah, ujasidin setiap kali aku berdebat, aku tuh berniat, berkehendak mudahan nang bujur tuh orang, mudahan kebenaran tuh ada pada orang. Nah, itu niat sidin. Dan beliau juga berkata, aku tidak bercakap dengan seorang kecuali aku berkehendak bahwa adalah senantiasa ia mendapat taufik dan kebenaran serta diperbantukan dan mendapat pemeliharaan daripada Allah Ta'ala. Kita berdebat, mudahan aku menang berdebat, pastikah itu Allah. Mudahan inya kalah, mudahan kita salah-salah membaca. Nah, Imam Syafi'i kada, beliau mengajarkan bahwa setiap kali aku berdebat, aku ingin bahwa lawanku itu timbul kebenaran daripadanya. Dan berkata Imam Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah rahimahumallah ta'ala, Abu Yusuf ini murid oleh Abu Hanifah. Ibarat Imam Syafi'i itu murid sidin Imam Muzani. Jadi setiap imam mazhab itu ada mempunyai murid-murid hebat, murid-murid yang top, sehingga murid-murid yang top ini dianggap oleh para ulama berikutnya sebagai penyaring mazhab. Misal ada mazhab Abu Hanifah demikian sidin berkata, tapi mazhab itu, pendapat itu kada dikeluarkan oleh murid beliau yang istimewa macam Abu Yusuf nih, maka orang-orang kada akan memakai Abu Hanifah itu. Setiap ada kabar bahwa itu mazhab Abu Hanifah,
mesti dicek dulu Abu Yusuf apa iya itu Abu Hanifah atau kada mazhabnya. Nah, Imam Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah rahimahumallah ta'ala, berkehendaklah kamu dengan ilmu itu akan Allah ta'ala. Artinya menuntut ilmu, mengajar ilmu itu karena Allah, jangan karena yang lain. Bila karena Allah, semuaan dijamin Tuhan, kehidupan dicukupi Tuhan, musuh dicukupi Tuhan, orang yang dengki dicukupi Tuhan. Bila kita menuntut ilmu karena Allah, pengertian menuntut ilmu itu mencakup alimun wa muta'allim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap muslim. Pengertian menuntut itu artinya pengajar dan pelajar. Talibul ilmi itu lain lagi pulang nih. Talabul ilmi bermula yang menuntut ilmu. Hadis Nabi kan talabul ilmi. Nah, jadi bila penuntut ilmu itu sudah asalnya bujur-bujurnya menuntut ilmu agama ini karena Allah, kada akan tersia-sia, kada akan susah, kada akan menderita, asal niatnya itu karena Allah. Karena sesungguhnya ujar Imam Abu Yusuf tadi, aku tidak duduk dalam sebuah majelis yang aku berniat padanya untuk berlaku tawadhu, kecuali aku telah mengatasi ahli majelis itu sebelum aku berdiri daripada mereka. Jadi Abu Yusuf ini setiap kali dalam majelis ilmu, beliau selalu merasakan bahwa beliaulah yang paling bodoh di situ. Beliau merasakan bahwa beliaulah orang yang paling hina di situ. Nah, setiap kali beliau berniat demikian, beliau selalu akan dihormati dan disanjung dalam majelis itu. Dan aku tidak duduk dalam suatu majelis yang aku berniat padanya untuk mengatasi mereka, kecuali terbuka segala kelemahanku. Bila aku ke majelis ilmu, baik mengajar atau belajar, aku merasa bahwa aku yang paling pintar di situ, aku yang paling alim di situ, merasa itu pasti di sini tampak kelemahan-kelemahanku, pasti nampak kesalahan-kesalahanku. Nah, itu ya hadis Nabi, ma tawadha'a ahadun illa rafa'ahullah wa ma tarafa'a ahadun illa wada'ahullah. Tidaklah tawadhu seseorang melainkan Allah tinggikan derajatnya. Tidaklah sombong merasa tinggi seseorang melainkan Allah hancurkan, Allah runtuhkan derajatnya. Nah, pasal ketiga pada menyatakan bahwasanya niat adalah yang menentukan balasan kebaikan atau kejahatan. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an maghfura, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa ilman nafi'a, wa amalana amalan maqbula, wa rizqan wasi'an halalan tayyiba. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna ya Allah min ibadika as-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah.